Pada malam hari ini kami akan ada klarifikasi terbaru tentang posisi di mana keberadaan dari Ananda Jesslyn Tia Lestari, di mana beliau dicari kemana-mana, tidak ketemu. Terus kemudian orang-orang pada mencari semua. Muncul pemberitaan bahwa ternyata dia sekarang telah murtad, masuk Kristen kembali. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kami akan ada klarifikasi terbaru tentang sebuah pertanyaan panjang, sebuah pertanyaan besar yang selama ini menjadi bahan penasaran oleh sebagian masyarakat, dan ini menjadi PR kaum muslimin. Banyak, tidak sedikit orang bertanya kepada saya, termasuk ada beberapa alim ulama yang bertanya kepada saya tentang posisi di mana keberadaan dari Ananda Jesslyn Tia Lestari, di mana beliau dicari kemana-mana, tidak ketemu. Terus kemudian orang-orang pada mencari semua, kan begitu kan? Nah, bahkan muncul pemberitaan bahwa ternyata dia sekarang telah murtad, masuk Kristen kembali ke ajaran sebelumnya, kepada agama sebelumnya yang dulu ia peluk. Ini sebuah pertanyaan besar di mana sampai sekarang belum terjawab. Sebenarnya lama, saya memang sengaja tidak membuat jawaban pemberitaan dan lain sebagainya, karena kami juga merasa kasihan kepada beliau. Biar apa? Biar fokus bekerja, kembali ke tempat di mana dia dinas bekerja untuk bisa menyambung nafas kehidupan, termasuk karena dulu repot, kasihan ya, repot dengan berbagai undangan ke sana kemari kan kasihan. Maksudnya biar dia bisa kembali fokus bekerja, dan termasuk dia bisa belajar mendalami tentang Islam, bukan hanya diundang ke sana kemari dan seterusnya. Sehingga baru kali ini kami akan memberikan klarifikasi jawaban, dan telah hadir bersama kita semuanya Ananda Cici Jesslyn Tia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Para pemirsa penonton semuanya, bisa kita lihat dari senyumnya dia, ya, dari roman mukanya dia, tambah segar atau tambah cemberut atau tambah kusam atau bagaimana. Ini kita bisa mendapatkan kabar terbaru dari beliau, dilihat dari roman mukanya sudah kelihatan, ya. Ini tambah segar, ini luar biasa. Apakah Ananda sekarang masuk Kristen kembali? Nggak akan mungkin, nggak akan pernah sih. Nggak akan mungkin, nggak akan pernah. Nggak akan mungkin dan tidak akan pernah. Beritanya soalnya masuk Kristen. Kembali ke agamanya, ya. Mungkin ya memang
saudara-saudara kita di seberang situ mungkin kehabisan bahan mungkin ya Pak ya, untuk dipertandingkan atau kehabisan bahan untuk apalagi ya mesti diungkit dari muslim ya. Jadi sepertinya kalau mereka melihat ada sesuatu yang kurang, jadi mulailah mereka cari dan mulai buat berita drama. Tapi sampai hari ini alhamdulillah saya tetap Islam dan saya akan sampai meninggal saya akan tetap Islam. Masya Allah. Whatever it takes. Sampai meninggal? Ya sampai meninggal. Iya. Sampai ya meninggal husnul khotimah dalam keadaan Islam. Jadi saya tidak akan pernah kembali ataupun berubah agama. Yang dibayangkan oleh banyak orang selama ini adalah Cici kembali ke lingkungan sebelumnya, lingkungan keluarga ya, keluarga Kristen, ke Pontianak begitu. Terus kemudian Cici di sana kembali Kristen begitu, kembali ke gereja, kembali aktif di gereja, kembali bernyanyi di gereja, kan begitu kan? Kembali untuk beraktivitas peribadatan di gereja. Kemudian dibayangkan orang-orang, kemudian Cici itu mohon maaf nanti bertahun-tahun kemudian baru meninggal dalam keadaan Kristen, kan begitu kan? Dipeti mati, pakai baju pengantin dan seterusnya itu. Iya, bayangan orang-orang seperti itu. Imajinatif ya? Iya. Very imajinatif. Iya. Oke. Soalnya muncul pemberitaan dari kalangan channel-channel Kristen, Cici Jesslyn fix itu masuk Kristen. Entah itu siapa yang mengawal. Jujur saya nggak ketemu sih. Ya. Tapi mungkin banyak ya di TikTok, di TikTok. Oh, di TikTok. Ya. Banyak saya sekali. emang nggak. Saya emang bukan pemain aktif lah masuk ke dalam bagian situ. Tapi bisa saya yakinkan sebenarnya saya kembali ke Pontianak adalah pertama karena jika kita sudah mualaf itu kita wajib harus membina kembali hubungan keluarga kita. Dan alhamdulillah sebenarnya orang tua saya dan saudara-saudara saya, keluarga saya itu menerima. Bahkan sampai sekarang itu keluarga saya hampir satu keluarga besar saya sudah tahu saya masuk Islam dan memang penerimaan mereka so far malahan karena saya juga harus menghadapi ya, walaupun saya misalnya ada berdakwah keluar, saya juga tetap harus secara face to face harus bertemu dengan mereka dan harus memberitahukan. Maksudnya mereka tuh harus dapat ya, namanya juga kan manusia ya, harus dapat klarifikasi. Oh, I come to the house dan meminta izin lah istilahnya, memberitahu saya sekarang sudah Islam. Dan penerimaan mereka sangat baik, jujur sangat baik. Sejauh ini itu tidak ada kayak pertentangan yang sangat besar dari sisi keluarga saya, dan bahkan dari sisi orang tua saya juga menerima, karena dalam posisinya juga saya pertama saya sudah hidup mandiri for so long. Dalam waktu hidup yang cukup lama, saya juga sudah berusaha, maksudnya hidup sekuler saya tuh saya pastikan tuh no problem dan memang baik-baik saja dan terus berkembang. Dan memang saya kan orangnya cukup ambisius ya, saya memang cukup kuat berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu juga sebenarnya pengaruh keluarga memang cukup kecil, tapi tetap saya meminta restu mereka antas saya masuk ke dalam Islam dan untuk ya menyebarluaskan ya, namanya juga kalau kita sudah masuk Islam, mereka tidak boleh, apalagi dalam lingkungan keluarga, mereka cuma tahu dari sisi podcast. Mereka harus ngomong dengan saya dan mereka juga punya hak untuk menanyakan langsung kepada saya kenapa saya pindah. Justru beberapa even very tolerant dan mengatakan kayak it's okay gitu loh, it's no problem, karena banyak juga teman dan kalangan sekitar mereka juga muslim. Dan keluarga saya juga keluarga yang cukup berbisnis ya, jadi ya track bisnis dan bagi mereka tahu juga orang-orang muslim itu baik. Orang muslim itu ya beretika, orang-orang yang baik, orang-orang yang kenal aturan. Dan saya tidak mendapatkan pertentangan besar dari keluarga saya. Jadi ke Pontianak itu bukan untuk kembali harus ke gereja dan lain-lainnya, dan ini tidak. Saya harus meng-acknowledge kepada keluarga saya. Bukan untuk kembali kepada Kristen ataupun kembali menjadi istilahnya menjadi mata-mata langsung kembali memberitahukan Kristen kita seperti ini itu. Buat apa? Tidak ada untungnya sama sekali untuk saya, malahan merugikan saya berkali-kali lipat sebelum saya masuk ke dalam muslim, jauh lebih merugikan lagi. Jadi tidak mungkin, tidak ada hal-hal seperti itu. Itu memang cuma imajinasinya mungkin para saudara-saudara kita di seberangnya, itu hanya imajinasi. Ananda dikatakan bahwa dulu ketika masuk Islam, Jesslyn Tia Lestari telah menjual Yesus 2 kali, kan begitu kan? 2 kali? Kok bisa 2 kali? Oh, menyalibkan Yesus 2 kali, begitu kan? Menjual Yesus, terus menyalibkan Yesus 2 kali, kan begitu kan? Nah, kemudian berarti Cici Jesslyn dulu bersemangat sekali kan? Terus tidak menutup kemungkinan habis bersemangat begitu kan? Tiba-tiba ada satu momen
ternyata namanya itu demotivation, ya demotivation, sehingga burnout, burning out, akhirnya kembali dan kembali ke Kristen. Soalnya ada seperti itu ada. Kecil tapi jumlahnya. Kecil jumlahnya karena tekanan itu biasanya dari orang tua. ada tekanan-tekanan eksternal terutama di kehidupan nyatanya, dan sorry itu saya biasanya kalau base as I know itu adalah tekanan ekonomi dan lain-lain, tekanan keluarga yang menyebabkan tekanan keluarga. Dulu pernah ada media mualaf perempuan kan masuk Islam dengan bersemangat, motivasinya sangat tinggi dan sempat kesaksian dan seterusnya. Tapi begitu oleh keluarganya dipukulin, dibentak-bentak dan seterusnya, kami bersama kepolisian datang ke rumahnya, dia menyatakan masuk Kristen kembali, kan begitu. Nah, yang saya takutkan kemarin itu orang-orang Kristen bilang, alhamdulillah mungkin saya jauh lebih garang dibanding most of people ya. Jadi saya tuh sinisnya lebih kayak begini, saya berdiri atas pendirian prinsip saya sendiri, even if the world against me is okay gitu. Karena memang yang terpenting adalah kan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri ya. We have to be responsible to our own life, and then every single decision we make juga harus berdasarkan kesadaran sendiri. Kita nggak bisa harus terpengaruh dengan keluarga, mau keluarga accept you as a Muslim or not, that's their opinion. Tapi but you have to think the best for yourself gitu. Kita nggak bisa menjadi orang tuh hanya untuk mengikuti orang. Kalau cuma mengikuti orang, sekarang di Cina banyak itu robot yang bisa jadi manusia, tinggal aja di sebelahnya. But we are not robot, right? We are human. Kita diciptakan sesempurna ini, kita harus bisa berpikir, dan sometimes berpikir hal yang berbeda itu pasti ditentang. Pasti akan mendapatkan konflik, perjolakan dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Tapi menurut saya itu hal yang sangat normal. Kalaupun misalnya saat itu keluarga saya tidak menerima everything is okay. Kan niat saya adalah memberitahu. Saya tidak mau sampai nanti itu mereka ngerasa tidak dihargain, tidak dipandang. Kok saya keluarga tapi kamu berpindah, kamu ini aja, kamu nggak mandang saya. Dan kalau saya begitu berarti kurang berguna saya masuk Muslim. Kenapa saya tidak menjadi lebih better ya? Malahan saya tidak menghargai lingkungan terdalam saya sendiri. Walaupun mereka semuanya agamanya beda, memang mereka masih Kristen tulen ya. Tapi we can learn how to appreciate each other even though we are different. Ya memang sih setelah mereka walaupun menerima, mereka tetap membuat gap. Jadi kayak I accept you as a family, but are you a family? Like okay, but you know like you're a Muslim. Tidak mulus, tapi jujur saja mungkin dari keluarga saya juga mungkin cukup tahu ya, mengenal saya orangnya seperti apa. Kalian mau beritahukan 1001 alasan pun saya bisa kasih kalian 1 juta alasan lebih kuat. Jadi lebih baik tidak usah berdebat dengan saya gitu. Mendingan ya udah just take it or leave it, and they take it as that way. Dan menurut saya just let time goes by ya. Maksudnya yang akan bisa mengubah orang itu kan tindak tanduk kita, keputusan kita, dan hasil dari hidup kita. In 2 years, 5 years, or 10 years, mungkin ketika saya sudah menjadi yang benar-benar lebih cemerlang, saya mendapatkan sebuah pencapaian jauh lebih tinggi atau apa, mungkin baru mereka akan melihat kita kembali, atau they will never see us again, but it's okay, nggak apa-apa. Karena kan keimanan itu kita mempertanggungjawabkan akhir hidup kita. Akhir hidup kita mau kemana? Kita nggak harus mengajak semua orang one by one, semua harus ikut saya. Tidak, karena again kan walaupun jika kita memberitahu kepada mereka, walaupun kita melakukan things right, walaupun kita mencontohkan dalam kehidupan nyata kita sudah jadi nyata, tetap aja beberapa orang tidak bisa mendapatkan hidayah untuk mengikuti. They know, but they don't want to believe. Nah, itu kita tidak bisa paksakan kepada orang, tapi kita bertanggung jawab sampai akhir hidup kita untuk memastikan we make the right choice. Dan itu yang saya pastikan, dan itu yang saya jaga gitu di kehidupan saya. Dan maksudnya a long time saya hilang dan everything else karena memang saya have to defend yourself itu tidak mudah ya. And standing alone itu emang tidak, gimana ya, walaupun kita kuat dan everything, tapi itu tuh takes time, takes a very long time, dan itu tuh takes all of our energy untuk keep the negative things away. Karena kalau kita nggak keep the negative things away, terus kita fight kiri, fight kanan, fight atas, fight bawah, nanti kita akan muncul satu sisi di mana kita burning out dengan everything, ya sudahlah, bodoh amat dan lain-lain. Nah, saya tidak mau mencapai titik di mana saya nggak bisa take control of my own life. Jadi saya selesaikan dulu satu persatu yang memang saya harus mengadjust kepada kehidupan seorang muslimah itu seperti apa. Habis itu terutama saya harus mengubah sebenarnya dari sisi financialnya saya, bukan berkesulitan, tapi pekerjaan saya yang sebelumnya yang saya masih tinggalkan itu adalah cukup massive.
dibandingkan yang saya harusnya kerjakan, karena basically kerjaan saya sebelumnya itu it takes, maksudnya di Islam itu kan kita mengenal namanya riba ya. Kita juga mengenal yang namanya bagaimana rezeki itu tidak barokah. Bagaimana kita itu tidak boleh mengambil hak orang. Dan atau kayak bagian dari rezeki kita itu emang ada titipan orang lain. Untuk orang lain. Jadi tidak 100% tuh everything of your income itu semuanya 100% mentah-mentah untuk kita, untuk kebanggaan kita. Kalaupun kita ngasih orang itu harus ria, harus dikasih tahu, harus dipublikasikan. Nah, saya tuh dalam sisi yang saya mesti perbaiki dulu the very essence. Karena kalau essence ini dari saya berangkat, saya mengandalkan uang-uang riba dan lain-lain, saya akan kecolongan pas akhirnya. Nanti kalau udah besar dan saya udah tidak mampu melakukan pengorbanannya lagi, pasti akan saya teruskan terus-menerus. Dan itu kan tidak baik di kehidupan saya karena berefeknya panjang. Banyak anak-anaknya dari situ. Jadi saya bereskan dulu di mana saya tuh mulai memilah-milih bagaimana maksudnya saya memilih karir yang jauh beda, secara income-nya beda jauh, tapi yang memang halal dan yang memang berguna untuk masyarakat umum. Dan saya meng-cut off, misalnya saya mengambil project apapun tuh yang banyak ribanya, banyak sisi-sisi di mana saya tuh secara tidak langsung itu membantu proses mengambil hak orang, ataupun membantu proses yang ada hal-hal yang sedikit tercemar lah, kolusi, nepotisme dan lain-lainnya. Memang nggak gampang ya, karena amount-nya itu besar, masif, dan ke saya ngerasa kayak lumayan sayang. Saya kan udah fight this far, tapi kenapa saya harus give up ya? Tapi beberapa kali saya ngerasa gimana ya, menikmati rezeki yang tidak barokah itu ya tidak baik juga kehidupan kita. Kita juga nggak akan berasa gitu loh. Dan saya akan jadi orangnya materialistis dan everything. Dan jujur saya kan mesti memfight basicnya saya emang Chinese. Dan kita di Chinese itu gimana ya, money is quite everything ya. For Chinese people tuh kita memang diajarkan fondasi untuk berdagang, berbisnis, harus sukses dalam kehidupan ini dan itu, yang kadang membuat kita itu menerobos lain-lain yang harusnya nggak boleh. Ini tuh udah berlebihan. Ini tuh hak orang. Kalau kamu ambil, okay, today no problem, tomorrow no problem, another 5 years, even 10 years no problem. Tapi kan do you ever think kalau memang saya mengambil uang-uang besar tapi yang jumlahnya itu istilahnya bukan perdagangan murni ya, bukan take and give, istilahnya saya tuh mengambil seperti bunga, tapi bunga yang tidak make sense ya, paling gampang cara deskripsikannya, itu kan saya mencuri secara tidak langsung. Semakin banyak saya curi, just think about it, hak siapa sebenarnya saya curi? Apakah itu akan berpengaruh kepada generasi sesudah saya, anak-anak saya? Jangan sampai nanti saya masa tua ternyata selama ini saya tuh menikmati hal-hal yang buruk gitu loh, yang akan berefek berkepanjangan. Nah itu yang saya hindari. Mumpung saya masih muda, mumpung saya masih mudah meng-cut off, dan menurut saya pengorbanannya walaupun saat ini rasa susah, tapi it's the matter of time. You want to cut it off now, or you want to cut it off later. Kalau now, basically karena masih banyak push karena kita baru mualaf dan kita belum terlalu banyak masalah yang bertimpuk, mendingan selesaiin satu-satu. Supaya sambil berjalan, iman kita juga kuat, walaupun kita memberikan pengorbanan itu tidak sebesar yang seharusnya. Tapi memang it's count as sacrifice as well, karena kan kita tidak terbiasa ya. Dan berarti kan kita harus work thrice harder, bahkan dengan cara yang jauh lebih soft dan jauh lebih lambat. Itu tidak nyaman sama sekali, dan itu menyakitkan. In reality-nya sangat menyakitkan, but that's what we have to do. Dan menurut saya itu juga harus membuat saya sadar gitu, saya tuh harus banyak sifat-sifat yang dari agama saya sebelumnya yang harus saya hilangkan. Karena itu kan saya secara agama sebelumnya saya lumayan belasan tahun, sedangkan saya masuk muslim baru 1 tahun. Saya harus menghapus dulu kebiasaan-kebiasaan yang lama, semuanya saya bersihkan supaya saya bertumbuh sebagai muslimnya itu makan babi kecap gitu. Jujur saya nggak suka babi ya, saya nggak pernah suka babi sama sekali, karena memang toki dogi enggak. Emang nggak bisa makan. Rica guguk. Kaitannya dengan riba ya. Iya betul. Yang sebetulnya juga dianggap umum di masyarakat, beberapa sebagian, tetapi sebenarnya itu efeknya fatal. Karena efeknya kalau menurut saya lebih tingginya begini, riba itu kan gini, kita nanti hidup jika kita benar-benar berriba sekali, masa tua akan susah, anak-anak akan susah, orang lain akan pasti susah. Nah ketika kamu menyulitkan sebaik itu orang, jangan pernah harap kamu tidak akan disusahkan. Pasti kamu akan disusahkan berkali-kali lipat dari hal yang kamu
ambil dari orang Cuma lain. satuannya susahnya. Satuannya memang susah. Saya bahasa tua itu akan susah. Saya Iya. melihat di contoh. Betul, saya juga cukup hidup dengan melihat contoh ya. Tapi emang kalau dari dulu, karena saya mikir ya semua orang melakukan hal yang sama dengan saya. Tapi kan sekarang saya sudah belajar Islam, saya mesti bisa membreakthrough hal itu, dan memang itu kewajiban saya. Dan kalau saya tua, saya melakukan hal yang salah, terutama di bagian ekonomi dan financial, kadang itu bisa menjadi skakmat. Ada nanti di beberapa umur saya sudah tidak bisa membuat keputusan itu karena sudah bukan tentang diri saya. Kalau saat ini kan saya masih bisa membuat keputusan karena everything is only myself. Bagaimana jika nanti saya punya anak? Anak saya mungkin kalau bukan cuma satu, ada dua, atau punya banyak tanggungan yang lain yang harus saya penuhi, saya nggak akan bisa seleluasa ini. Sekarang saya mengorbankan sedikit of my kebiasaan untuk high income achievement, whatever it takes gitu loh. Whatever it takes, yang penting saya nomor satu. Nah itu saya mesti harus potong gitu loh. Ambitious is good at some level gitu loh. People have to be ambitious supaya ada mimpi, supaya ada harapan. Kita perlu ambisi itu. Tapi too many ambitious itu akan membuat orang itu toxic and very much dangerous. Begitu. Baik pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini aplikasinya gampang sekali. Cukup saya pasang fotonya Ananda Jesslyn Tia Lestari, terus kemudian saya masukkan suara identik dia, terus kemudian diaplikasikan ke foto tersebut, jadilah tayangan seperti ini. AI ya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa ini AI atau bukan? Caranya membuktikannya mudah. Saya nanyanya 10 kata, dia jawabnya 1000 kata. Berarti ini Jesslyn Tia Lestari asli, bukan AI ya. Ini mohon maaf, ini bukan AI. Ini Jesslyn Tia Lestari asli. Terus kemudian semakin ke depan nanti di dalam tayangan video akan sulit kita membedakan antara AI dengan lebih canggih lagi natural ya. Betul. Iya. Saya nanya, Deepfake sudah kuat soalnya. nanya hal yang paling penting ya. Sejauh mana peningkatan derajat keimanan Ananda dari dulu sampai sekarang? Apakah semakin downgrade atau semakin upgrade, naik atau turun sekarang? Oke. Nah, kalau untuk peningkatan iman saya, jujur saya merasakan upgrade yang lumayan ya, dalam artinya saya tuh sudah mulai sifat-sifat saya sebelumnya dari agama sebelumnya itu sudah mulai terhampas dengan mudah. Jadi tidak terlalu susah untuk mengikuti ajaran-ajaran Muslim, tidak terlalu susah untuk memegang kaidah-kaidah kemusliman, dan tidak terlalu susah untuk harus patuh. Karena kan dari sebelumnya kan, maksudnya kita jika saya di agama sebelumnya itu tidak patuh, tidak apa-apa. Toh penebusannya sama. Nah, kepatuhan tuh secara kepatuhan jujur itu cukup mengupgradekan iman saya ya. Dan secara keimanannya saya lebih kuat untuk menghadapi seperti ya cobaan-cobaan segelintir, mau dari internal, dari sesama muslimah kita, ataupun dari eksternal. Jauh lebih kuat. Jadi lebih kayak ya sudahlah, kita nggak usah terlalu ngotot istilahnya. Hidup tuh istilahnya cukup berserah diri, cukup mulai patuhi aturan-aturan yang memang agama kita tetapkan. Hidup udah mudah sih sebenarnya. Kita sudah diberikan panduan A, B, C, D, F, G. Jika kamu melanggar bisa ini, jika kamu mematuhi bisa ini, dan ada warning-warningnya, ada warning-warning signs hidup kita yang harus kita patuhi. Dan ketika kita mematuhi, walaupun menyakitkan dan rasanya kayak kok mesti begitu sih, kok harus begitu sih, kok harus begini, pelajari. Dan nggak apa-apa ketika saya di Muslim, saya boleh mempertanyakan. Jadi critical thinking saya tidak membuat saya sebagai ateis, tidak membuat saya dicap sebagai oh kamu dangerous, kamu berbeda, kamu begini. Itu nggak apa-apa, karena di Muslim itu it's fine, it's a normal thing. Kalau saya nggak mau mematuhi serta-merta hanya karena disuruh pokoknya harus tunduk, pokoknya harus ikut, harus ini. Saya bisa tanyakan, kenapa bisa begitu? Saya punya cara lain gitu loh. Instead of yang kamu kasih tahu, kenapa nggak lewat cara A, B, C, D, E, F, G? Pakai cara saya aja. Nanti mulai akan ada explanationnya baru buat merasa saya bener juga sih. Hidup saya ribet banget ya, harus dipikirin semua sendiri ya. Begitu. Jadi cukup mengupgrade keimanan saya di dalam segi pertahanan keimanan ketika ada cobaan-cobaan yang menurut saya itu nggak masuk akal. Kok hal-hal begini bisa kejadian sama saya gitu loh. Hal-hal yang di luar out of my planning. Tapi kuncinya sebenarnya satu, untuk menguatkan iman kita adalah berserah diri, dan memang kita harus ikhlas. Jadi ikhlas dalam arti apa? Ikhlas dalam menerima rezeki, pahala, hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan ikhlas ketika kita mendapatkan cobaan yang buruk dan yang menyakitkan. Sengsara itu kita mesti ikhlas, karena ketika kita ikhlas, di baliknya itu perasaan kebahagiaannya, kenikmatannya tuh jauh
melebihi itu. Dan kita baru bisa melihat betul ada hikmah pembelajarannya. Kita bisa belajar secara keseluruhan tanpa kita rasa-rasa istilahnya, tanpa memakai emotional feelings. Kita jauh lebih bisa menikmati hal itu, tapi memang jujur untuk menjadi ikhlas susah. Tapi itu salah satu kunci utama untuk meningkatkan keimanan kita. Karena memang di Muslim kita mesti diajarin harus ikhlas, harus sabar, harus patuh dengan perintah-perintah Allah, harus mengikuti dengan baik dan benar untuk kebaikan kita sebenarnya. Jadi aturan-aturan diciptakan itu supaya menjaga kamu dari bahaya, bukan untuk membahayakan kamu. Tidak ada orang yang meninggal karena diberikan aturan. Selama aturan itu make sense, terutama aturan ini kan memang sudah dari ribuan tahun, dari zaman dahulu kala Al-Quran itu tidak pernah berubah. Tidak ada namanya revisi kesekian kali, tidak ada namanya versian, oh sekarang versi sudah baru, sekarang sudah tahun 1000, tahun 2000, tahun 3000, tidak ada. Selamanya dari ujung ke ujung kita tetap harus belajar cara membacanya, dan bacanya semuanya sama. Dan yang aplikasinya juga sebenarnya mudah di hidup manusia. Cuma memang manusia kita ini ya, emang diciptakan tuh nafsu kita dan hati kita ini ya, kadang memang cukup mengganggu ketika memang bergejolak, godaan, kita merasa lelah, kita merasa burn out dengan kenapa kondisi hidup saya seperti begini. Nah kuncinya gampang, ikhlas. Ketika hal itu berat, sabar. Ketika kamu sudah melakukan, habis itu ternyata kurang sempurna, atau misalnya kita sebagai mualaf kita mengaplikasikan yang kurang benar, belajar lagi. Kita diberikan kesempatan hidup itu panjang, dan diberikan aturannya udah satu, Al-Quran, ikutin, patuhin, jalanin, beriman, sudah. Setengah dari urusan hidupmu itu sudah kelar. Sisanya tinggal hidup sekunder kamu pelihara dengan baik-baik. Kamu aplikasikan yang kamu belajar saat kamu melakukan tindakan, saat kamu mengambil keputusan, saat kamu hidup di tengah-tengah masyarakat, kamu aplikasikan. Kamu jangan berubah 100%. Oh, saya di sini, saya rohani. Sekali saya di masyarakat umum, semua orang saya ajar ujung ke ujung. Jangan. Itu cara yang keduanya. Dan susah memang. Tapi, again, kita manusia, walaupun susah, nggak apa-apa salah. Tapi harus dicoba. Jangan, karena kan banyak saya mendengar juga. Saya juga masih sering dengar podcast. Tapi jujur emang saya dengar podcast tuh saya nggak pernah pakai akun saya. Karena kalau saya pakai akun saya naik, saya masuk, dipanggil, dinaikin, tuh saya agak bingung. Saya agak gaptek kalau masalah bagian sosial media yang harus masuk ya. Saya tuh kadang mikir, ini kan ada banyak orang lagi live ya, kenapa ini harus dipanggil ini? Jadi akhirnya saya juga agak kesulitan, harus pakai akun saya sendiri nggak bisa, saya bikin akun lain masuk juga ribet. Akhirnya ya udah, saya kayaknya nonton secukupnya dari YouTube, dari yang tidak terlalu live. Jadi saya sebenarnya emang kurang tahu juga ya, sampai ada info di TikTok yang begitu-begitu. Karena jujur kalau saya sekali masuk, saya sekali on, banyak disturbansinya. Padahal saya kan juga banyak belajar. Dan pembelajaran dari sosmed, dari TikTok atau apa itu kan singkat dan enak ya, masuk keluar. Cuma memang ada tantangannya begitu. Saya masuk, saya pinginnya dengar, saya malah dinaikin. Kan saya bingung, saya ini sambil ngedengar TikTok, saya sambil kerja, saya nggak bisa merespon seperti begitu sih. Karakter pada umumnya orang Indonesia adalah bahagia ketika melihat orang lain bahagia, tambah bahagia kalau melihat orang lain susah. Nah, itu kepada calon-calon Kristen yang kemarin menginformasikan bahwa Ananda Cici Jesslyn telah murtad masuk Kristen. Ada juga ya calon-calon Kristen rame, kondisinya sekarang membayangkan bahwa kondisinya terpuruk. Ya, jadi Jesslyn ini terpuruk, kesendirian, ya. Terus kemudian ateis, ya kan, menjadi ateis kembali, karena sudah. Ada ya? Iya, ada yang seperti itu kabarnya. Saya pengen lihat loh. Saya penasaran, jujur saya penasaran. Jadi di TikTok tuh rame, sampai siapa saja itu WA ke saya. Ada banyak yang WA ke saya. Bener nggak ini? Bener nggak ini? Ini menginformasikan begini, ini informasikan begini. Ateis begitu kan? Sekarang jadi ateis loh, gitu kan? Bagaimana? Bener nggak jadi ateis itu? Nggak mungkin saya jadi ateis. Karena ateis itu kesalahan sebenarnya. Itu kesalahan karena kebingungan. Jadi ateisme itu bukan hal yang harus kita toleransi sebenarnya. Karena ateisme itu dapat memblunder yang parah. Itu tuh bisa backlash ke kita sangat amat parah, dan bahkan bisa menghilangkan tingkat kemanusiaan kita.
Ya. dalam skala yang parah ya. Jadi jika kita misalnya saudara-saudara luar juga merasa diri kita ateis atau misalnya pernah melewati seperti yang saya rasakan, carilah agama secepat mungkin. Karena kalau tidak diperbaiki, sudah mengkristalisasi, arahnya tuh jauh lebih destruktif dibanding tidak ada agama sama sekali. Dan itu memang parah. Dan itu memang kesalahan karena bagaimana manusia itu mudah bingung ya, itu konsep pemikiran yang salah tapi yang dikristalisasi. Nah itu berbahaya bagi orang-orang. Tapi kalau masalah kesendirian dan lain-lain, jujur saya orangnya like I said, saya tidak bermasalah dengan kesendirian dan bertahan sendiri dan everything else. Bukan karena saya harus mengatakan oh saya serba kuat, saya serba gimana. Tidak, saya juga manusia, saya juga bisa capek, saya juga bisa lelah, saya juga ada kondisi-kondisi yang saya tidak bisa hadapin. Tapi istilah saya, kenapa kita nggak perlu takut kesendirian atau perbedaan? Kalau kita meninggal juga nggak akan meninggal rame-rame. Meninggal pasti kita meninggal sendiri gitu loh. Jadi bertanggung jawablah atas hidupmu sendiri. It's okay to stand alone in this life. Memang most of the things yang we do through our life itu harus ditentukan oleh keputusan sendiri. Jangan sampai kita di-drive dengan orang lain. Karena every single people have their wants in us. Every single people have a motive to us. The only person that will guard you very very well itu the first one yang paling utama ada Allah. Yang kedua dirimu sendiri. The choice you make. Jadi saya nggak takut dengan yang namanya kesendirian, nggak dengan ini, nggak dengan itu, nggak dengan apa. It's okay. We doesn't need that. It's not necessary at all harus benar-benar beramai-ramai lain-lain. Setiap manusia itu semakin one person mempunyai sebuah pendapat yang sangat amat berbeda, we have to think about it. Benar nggak pendapat itu? Benar nggak sudut pandangnya dia? Because every single human itu kan berbeda kapasitinya. Kemampuan otak yang kita pakai juga berbeda-beda kan. Jangan-jangan they are creating something new. Jadi di dunia itu terlihat ya sangat aneh, sangat unik, sangat salah. But if that happens to people like me, it's okay, nggak apa-apa. Everything is weird before it's normal, right? Semua hal yang kita tahu di dunia ini yang sekarang kita tahu 200.000 tahun yang lalu itu tidak diketahui dan memang aneh. Dan begitu juga menjadi manusia yang kesendirian, misalnya harus kayak seperti saya bilang, saya kan memang sering mengatakan saya kayak hidup mandiri dan everything else itu bukan berarti kita mengandalkan 100% kekuatan kita, tapi kita harus bisa hidup mandiri. Kenapa? Karena nanti jika ada permasalahan atau apapun juga kita bisa 100% sadar ini keputusan saya. Dan ketika kita salah, refleksi dirinya lebih mudah. Tidak perlu, oh iya, saya melakukan keputusan ini gara-gara dia nih konsultan saya begini nih, gara-gara dia nih kasih tahu saya begini, makanya saya begini. Karena manusia itu sangat mudah untuk mengoper kesalahan. Lebih mudah melempar kesalahan dibanding diambil terus bilang, ya emang saya salah sih, memang saya salah pilih sih. Begitu. Itu kenapa menurut saya berdiri sendiri. Maksudnya terutama kita perempuan juga harus kuat, harus punya prinsip hidup. Karena by the end kita pasti salah. Ketika kita salah, kita harus refleksi diri. Kalau semuanya hanya berasal dari dirimu, lebih mudah melakukan refleksi dibandingkan ada banyak masukan-masukan yang mempengaruhi semua keputusan kita. Begitu. Ya, baik. Setiap para mu'alaf pasti akan belajar banyak tentang habit ya. Habit, bagaimana perubahan habit itu harus di-maintain, constantly harus berusaha dijadikan kebiasaan. Jadi yang dulunya kebiasaan awal kita tuh harus dihapus, harus di-remove dulu, habis itu ditanamkan yang baru, terus kita biasakan sampai jadi putaran seperti muslim pada umumnya. Karena mualaf memang kita lama prosesnya. Ananda pernah dengar pasti ya, kalau dulu di Kristen semuanya halal. Semuanya boleh dimakan, ya kan? Semuanya boleh dikerjakan, kan begitu kan? Karena semuanya sudah ditebus oleh Yesus, digenapkan oleh Yesus di tiang gantungan di salib itu kan? Nah, sehingga apapun boleh dimakan, ya kan? Juga nggak perlu sunat, ya kan? Nggak perlu, nggak perlu sunat, nggak perlu berjilbab, nggak perlu dan seterusnya, karena semuanya sudah ditebus oleh Yesus di tiang kayu salib. Semua boleh dimakan, babi boleh dimakan, hammer juga boleh diminum dan seterusnya. Kata Paulus boleh makan apa saja kan begitu. Nah, bagaimana pandangan Cici Jaslyn seperti itu? Kan Kristen ngapain sulit-sulit jadi muslim? Muslim itu terlalu banyak larangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Untuk perubahan seorang mu'alaf, membiasakan diri dari tradisi lama menuju ke tradisi baru yang diajarkan oleh Tuhan ini, bagaimana menurut Ananda?
Kalau perubahan tentang material seperti yang haram dan tidak haram, jujur kalau dari makanan itu mudah ya, kan tidak ada ruginya juga, kita hanya mengeliminasi satu di antara jutaan makanan. Itu mudah dan tidak mabuk, tidak meminum alkohol, tidak meminum hal-hal yang bisa memabukkan. Itu sebenarnya good for us, karena ketika manusia itu mabuk, you out of control. Ketika you out of control, hal-hal yang kamu lakukan itu pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kenapa? Betul, matter of evil. Dia akan membuat kita melakukan hal-hal yang jahat, bahkan hal-hal yang melukai diri kita sendiri. Itu kenapa tidak boleh. Sebenarnya cukup mudah. Itu cuma perlu kita belajar sedikit, terus menerima. Memang tidak boleh karena tidak baik untuk kita, bisa menyakiti diri kita. Seperti juga kita seperti memakan babi dan lain-lain ya. Dari sekian banyak binatang, boleh coba dipelajari ya, mungkin bagi orang-orang Kristen di sebelah itu ya. Salah satu binatang yang paling banyak menyebabkan virus adalah percampuran babi dan kelelawar. Jika dicampurkan atau misalnya babi terkena atau apa-apa, itu paling mudah menginfeksi atau memang banyak. Misalnya ketidakmatangannya bisa membuat sakit dan lain-lain, itu pasti ada alasannya. Kenapa? Boleh dicari dulu. Jadi sebelum langsung dibilang, aduh nggak enak, nggak boleh makan ini, kan yang lain tidak dilarang. Hanya satu, karena memang ada keharamannya dan sisanya tinggal dipelajari. Scientific semua akan menunjukkan kenapa tidak boleh dan lain-lain. Dan bagi laki-laki, kayak kenapa mesti sunat, sekarang scientific bahkan mendorong orang untuk melakukan ya, karena untuk mencegah penyakit. Jadi semua hal yang sebenarnya dilarang dalam Al-Quran itu tidak semerta-merta itu dilarang. Tidak seperti di agama sebelumnya saya adalah, oh nggak boleh karena kamu harus percaya. Di Islam itu jika kamu nggak terima, tanya aja. Saya juga sering kok, misalnya barangnya saya nggak terima, menurut saya tuh kok bisa begini sih, saya dari kecil tuh nggak pernah belajar kayak gini. Nah itu dia kenapa kamu mualaf. Kadang saya kasih tahu diri saya sendiri, kayak kamu mualaf karena memang ini salah. Dan perbaikinya mesti pelan-pelan, mesti sabar, tidak boleh diterima dengan sisi egonya kita. Loh, saya kan seumur hidup tidak pernah melakukan ini, saya kan seumur hidup mudah. Iya, memang karena seumur hidup kamu salah, terus sekarang kamu kasih kesempatan, terus kamu mau salah lagi. Begitu, jadi memang harus banyak refleksi diri dan menyadarkan diri sendiri bahwa kita itu mempelajari hal yang benar. Kita mencoba untuk membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Di mana saat proses kita mualaf, kita belajar cara pembenaran, niat kita membenarkannya saja, walaupun hasilnya masih salah, sudah terhitung. Karena memang kita tidak tahu caranya dan belum menemukan caranya. Dan itu menurut saya itu privilege yang terbesar dan mualaf tuh mendapatkannya. Asalkan intinya gini, asalkan kita niat dan dilakukan terus-menerus. Dilakukan sampai jadi kebiasaan. Kan ya everybody can do anything as long as exercise gitu loh. Exercise it all the time gitu. Nggak akan susah, tidak akan seberat itu. Kalau memang kita jalaninya memang karena kita tahu kita memang hidup dan mati kita semua dari tangan Allah. Jadi apapun perintah Allah juga mesti kita pelajari dan kita ikutin. Seberapa susahnya itu tidak akan membunuh kita, pasti baik untuk manusia. Dan manusia tuh memang ada jalur takdir yang mesti kita lewatin. Memang kita harus percaya dengan itu. Coba kita tes dia dengan pertanyaan yang sulit. Ini soalnya yang lalu saya diskusi sama sahabat saya Kristen tentang babi kan, soal babi. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8, Ulangan pasal 14 ayat 8, haram makan babi dan seterusnya. Kata dia gini, jangan salah, orang Kristen itu adalah paling berjasa dalam menjaga populasi babi katanya. Kalau misalnya nggak ada yang makan babi, overpopulation, itu overpopulate. Jadi populasi babi itu terlalu nanti terlalu cepat nih berkembang, nanti nggak ada yang makan katanya. Kristen berjasa katanya. Kalian orang Islam harus berterima kasih pada orang Kristen yang telah menjaga populasi babi ini sehingga rantai makanan ini seimbang katanya. Ayo bagaimana? Ini nggak masuk akalnya sampai ke ujung. Babi itu tidak punya pertahanan diri, tidak bisa memakan manusia, tidak secara ininya bisa seperti apa ya, predatorial atau berada di puncak dari rantai makanan yang bisa menghancurkan sistem ekosistem. Contohnya salah satu barang yang bisa menghancurkan sistem ekosistem itu kalau tidak adanya apa ya, semut atau sesuatu barang yang kecil-kecil itu baru bisa menghancurkan ekosistem. Tapi selama seumur hidup saya belajar biologi, saya belum pernah belajar kalau babi dihilangkan dari ekosistem itu, ekosistem sebuah rantai makanan bisa punah dan hancur. Kayak nggak masuk akal sih. Dan kenapa kita harus berterima kasih kepada orang Kristen? Masih banyak binatang lain yang bisa, dibantu oleh orang Kristen untuk dikontrol selain babi.
Baik, pertanyaan terakhir ya, sebelum nanti Ustazah Eti yang melanjutkan. Katanya mau umroh atau nabung umroh atau bagaimana? Rencana sih ya, saya pingin umroh. Saya pingin umroh, kurang lebih ya lihat ya kemampuan dan misalnya waktu membolehkannya juga kapan. Karena kan saya juga belum tahu secara detail kayak cara mengumroh seperti apa. Saya harus belajar dulu cara umrohnya. Habis itu saya juga mesti tahu esensi kenapa saya mesti umroh. Dan yang lebih kuatnya lagi sebenarnya kalau memang saya berkemampuan, dan dari hal-hal yang saya lihat kan kalau untuk hal-hal yang biasa saja saya tuh mampu-mampuin. Kenapa untuk hal yang sebenarnya kamu mampu, kenapa kamu tidak mampukan gitu kan? Kenapa tidak dilakukan? Saya sih berusaha untuk ya prioritaskan dulu umroh. Sisanya setelah umroh masih bisa, masih banyak kesempatannya kita ya. Karena kan kita tidak tahu misalnya kapan lagi kita mampu, atau mumpung saya juga masih muda dan jarang misalnya ada anak muda yang langsung menetapkan diri untuk pergi umroh, tapi itu bagus untuk keimanan saya juga. Karena kan saya masih pemula, masih cukup awal di dalam tahap mualaf itu, menurut saya itu penting untuk tahu sejarah, untuk tahu pemikiran, karena saya juga orangnya, saya nggak bisa terima gitu aja. Nggak begitu aja dikasihin ke saya terus udah saya telan, udah kelar ngikutin, nggak bisa. Jadi saya termasuk satu orang yang butuh melihat secara faktanya dan mengikuti ajaran-ajaran, berusaha untuk memampukan. Ya, nanti kalau ini kan ada komentar, pasti akan muncul komentar. Hai Jesslyn, kau mau umroh, kau nanti menyembah batu hitam itu. Sebenarnya itu umroh bukan menyembah batu hitam ya, itu kita lebih mempelajari ya bagaimana bisa sampai turunkannya Al-Quran, apa yang Nabi kita perbuat lebih dahulu, sejarah-sejarah yang ditanamkan dalam umroh itu sebenarnya bukan menyembahnya atau memintanya, tapi belajar. Datang ke tanah suci, kita belajar, kita istilahnya kita merenungkan kembali seperti apa, seberapa susahnya. Seperti kita tuh sampai hari ini bisa mendapatkan ajaran Al-Quran, kita mempelajari kembali sejarah-sejarahnya supaya kita bisa berpikir lebih dalam untuk memperkuat iman kita, ataupun jika selama ini kita masih ada kesalahan-kesalahan, kita bisa belajar saat kita umroh. Jadi bukan untuk menyembahnya, tapi untuk kita belajar. Kalau bagi saya itu penting untuk kita belajar, dan kita sebagai umat muslim, apalagi yang mampu atau bisa berkemampuan, harus kita usahain dulu. Karena kan hidup kita diberikan cuma-cuma. Kita cuma tidak diwajibkan juga bagi yang tidak mampu. Jadi tidak ada paksaan sama sekali dalam umroh. Umroh itu adalah keinginan dari dalam hati kita sendiri. Jika kita merasa, oh sepertinya saya butuh, ya silahkan, kenapa tidak diusahakan. Sedangkan hal-hal lain kan kita bisa usahain ya. Kita mau liburan kemana aja kita pasti usahain kan. Kita mau beli apa aja pasti kita usahain. Nah kalau umroh juga emang berat bagi some people, tapi kalau bagi emang kita berkemampuan dan kita bisa, apalagi prosesnya kita masih mualaf, itu cukup membantu pembelajaran kita jauh lebih pesat, supaya kita juga diberikan hidup yang lebih jernih lah. Kita lebih mengetahui, kita juga lebih belajar langsung dari pusatnya. Jadi kita tidak belajar dari perkataan-perkataan orang, dari ini itu, kita bisa langsung belajar dari sejarahnya. Dan itu spesialnya Islam. Memang mereka menciptakan di mana ada sesi di mana umroh ini memang kita khusus untuk belajar. Kalau bagi saya, karena itu bagi saya yang lebih penting dibandingkan harus diyakinkan. Begitu. Baik, kepada saudara kami Kristen dan Katolik yang sering acap kali menghina bahwa haji umroh itu menyembah batu hitam. Iya, tapi kan itu nggak menyembah. Kita ini kan salah belajar ya. Dan kita ini salah. Karena apa? Sebenarnya Ka'bah itu ya, Ka'bah atau di bangunan yang berbentuk cube itu adalah arah kiblat. Betul. Dia arah, dan itu adalah jadi simbol. Sebenarnya tidak ada penyembahan di dalamnya. Itu simbol persatuan umat Islam. Betul. Ya, sebenarnya Yahudi dan Islam, Yahudi juga kan Muslim dulu kan. Dulu Yahudi Muslim, ya. Sama seperti Muslim dulu juga arah kiblatnya pertama kan ke Yerusalem, ya, ke tempat. Lalu zaman Rasulullah ada perintah wahyu dari Allah untuk berganti way of life kan, ya, berganti arah kiblat. Jangan ke Yerusalem kata Allah, ganti, pindah ke arah Masjidil Haram kan begitu. Dia cuman arah saja.
arah saja. Dan memang tidak ada penyerahan Upacara bendera kita menghadap ke Iya, Betul. betul. Kita kalau ada upacara bendera, bukan kita menyembah benderanya, tapi kita memang di situ ada Menghormati arah, sebuah ya. esensi. menghormati sebuah esensi. Betul, menghormati sebuah esensi supaya kita Ya. mengenang kembali kemampuan manusia tertinggi lah. Bandingkan kalau seandainya ada ajaran agama yang tidak ada kiblatnya, coba. Ada yang hadap sana, ada yang hadap sana, ya kan? Sudah ada sih, kacau Kan? balau. Nah, seandainya ada umat Islam, terus kemudian dia di depan ini Masjidil Haram ya, dia Allahu Akbar, tipis sekali antara kekufuran dengan ibadah itu. Ya. Karena ketika dia merasa dia sholat, dia menyembah ke Ka'bah, batal itu imannya. Muslim di depan Masjidil Haram ya, ketika haji atau umroh, dia sholat, dia merasa menyembah Ka'bah, batal imannya. Bukan hanya batal sholatnya, bukan hanya batal ibadah haji dan umrohnya, batal juga imannya. Tipis sekali. Jadi Ka'bah itu hanyalah arah, Penunjuk saja. arah. Penunjuk arah. Dan pernah ada di Amerika sana, dulu viral ya, ada seseorang yang masuk Islam diwawancara waktu itu. Kenapa Anda masuk Islam? Lalu si yang narasumber tadi, dia menjawab bahwa saya melihat hanya sekian detik saja orang Islam itu di tanah Masjidil Haram dari atas itu ya, di zoom ya, dari atas dia zoom out gitu kan, terus di zoom in begitu, hanya sekian detik saja sesudah qomat, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, zoom out kamera ya dari atas itu hanya sekian detik saja. Lalu ya, sang imam menyatakan istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum, rapatkan saf kalian, kan begitu. Hanya sekian detik saja, nggak perlu ini luruskan, nggak perlu, karena ada kiblat di situ. Orang sudah langsung ya kan. Kemudian yang di luar Masjidil Haram sampai ke tanah arah terminal ya, kan Masjidil Haram itu kan luas kan ya, sampai tidak menampung, sampai ke terminal Ajat itu kan. Sampai ke terminal bis itu banyak yang sholat tuh, memanjang di hotel, mall dan seterusnya, di lapangan sana sampai arah terminal. Di terminal Ajat sana itu banyak orang sholat, dan situ tanpa perlu ada yang merapikan, automatically langsung orang rapi sekali. Dari situ orang Kristen tadi masuk Islam. Katanya, Masya Allah. Ditanya sama penanya, Anda untuk merapikan seperti ini butuh berapa menit? Saya kira butuh sekian jam gitu kan. Betul. Tapi begitu dia melihat begitu, hanya sekian detik saja langsung Allahu Akbar, semuanya rapi. Begitu. Begitulah kalau ada kiblat. Kalau ada arah, ada petunjuk. Iya. Baik, Ustazah Eti, barangkali. Silakan. Ini sudah banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sih sudah cukup banyak ya. Yang saya harapkan dari Jesslyn saja, yang saya expect, ini Jesslyn kan masih muda, diberi karunia kecerdasan, ya kan. At least you speak two languages, ya kan. Mandarin dan English. Nah, saya sih kepinginnya coba belajar. Kami nggak ada kader nih untuk ya toh? Iya sih, betul. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Ibrani. Iya sih, harusnya sih saya lakukan bahasa itu. Latin. Betul. At least itu untuk bisa membentengi akidah saudara kita yang Muslim dari sisi. Jadi kita ada regenerasi. Ya, ada regenerasi sisi kami seperti kami. Ini walaupun yang namanya dakwah seperti kami ini itu mentalnya harus kuat karena banyak dihujat kan. Ya, kalau dihujat sih menurut saya udah biasa. Dulu saya udah cukup biasa dalam menghujatkan, dan memang saya orangnya tidak terlalu banyak memusingkan pendapat orang lain. Saya jenisnya yang bisa menutup telinga dan fokus. Tapi memang secara ilmu itu lama untuk dibangun, dan kan maksudnya saya juga cukup berhati-hati untuk menyebarkan pendakwaan saya, dimana juga jadi salah satu alasan misalnya kayak
Sebelum kayak dalam berapa bulan ya berarti saya off ya, hampir setahun itu di Instagram saya tuh nonstop manggil, harus minta ke masjid, minta misalnya ada juga panggilan hanya untuk sharing kepada kaum ini, kepada kaum itu, kepada kaum khalayak umum lah. Kadang-kadang saya itu ada beberapa yang saya coba terima, tapi mendekati hari akhirnya saya tuh agak worry, agak takut, karena pertama kan ketika kita ingin menceritakan, kalau memang pengalamannya terbatas kepada sharing, saya mampu dari sudut pandang saya. Tapi jika memang sudah menanyakan tentang ilmu keislaman yang dalam, jujur lebih baik Anda tanyakan Ustadz, karena takut ya saya rancuh, atau takutnya saya sok tahu, atau takutnya keislaman saya belum sedalam itu, ilmu yang saya pakemin belum sedalam itu, karena Islam itu dalam dan benar-benar whole study lesson yang luar biasa, lengkap dan dalam, dan emang harus dipelajari, dihafalkan sampai kita, dan sebenarnya menghafalkan ajaran Islam cukup mudah ya. Menurut saya lihat itu cukup mudah, tapi memang banyak dan banyak itu diaplikasikannya itu kadang bagi kita yang mualaf, diaplikasikannya itu kayak kita pikir gimana caranya bisa begini ya. Jadi kadang memang masih kita pikir-pikirkan dulu, tapi jika dipelajari terus menerus sebenarnya mudah, karena memang basically dari Al-Quran sendiri diciptakan bahasa itu cukup mudah untuk dihafal, tapi memang harus dipraktis setiap hari seperti yang lain-lainnya ya. Jadi harus sampai menurut saya kemampuan untuk bisa untuk benar-benar berdakwah penuh juga membutuhkan ilmu saya sampai saya di luar otak, tanpa saya berpikir dalam, saya tahu jawabannya, barulah saya cukup layak untuk bisa menjawab. Karena begini ya, bagaimanapun juga saya juga manusia dengan ilmu yang terbatas dalam segi keislaman, lebih seperti hal-hal literatur, karena masih baru, dan literatur itu butuh hafalan, butuh hafalan yang kuat, dan butuh hati juga yang untuk memahami secara mendalamnya, dan jangan sampai ditafsirkan diri kita sendiri. Itu yang paling pentingnya juga kalau kita belajar beragama ya. Jadi saya tidak mau hanya untuk demi kayak ketenaran, kevilalan, saya nggak butuh, karena in fact saya nggak apa-apa. Saya hilang setahun, saya hilang 2 tahun, karena memang bukan itu yang saya cari. Tidak apa-apa, saya tuh tidak butuh kevilalan dan apa-apa. Nobody want to hear this juga is okay. I'm just telling you gitu loh. Anda mau ikuti, alhamdulillah. Anda tidak mau ikuti, tidak apa-apa. Cari lagi. Kalau Anda tidak setuju juga is okay. Tidak ada paksaan apapun. Jadi bagi saya tuh, saya nggak mau sampai dijudge bahwa, oh seperti yang kemarin-kemarin saat saya viral kan, saya juga banyak saya refleksi diri ya, saya lihat ya. Kevilalan itu it's two sides of coins. Saya sudah warning juga kan? Ya, two sides of coins. Satu, depan itu it's good, you can tell your side of story to people. Second side it's bad, it comes with the consequence gitu loh. Pasti ada orang yang ada orang juga yang ingin menjahati, ataupun kadang kita juga salah kata atau kita salah kontrol, karena memang kemampuannya masih belum mencapai titik ke ustazah atau ustadz-ustadz, kemampuannya masih minim. Jadi cukup berbahaya jika Anda mulai mengkupas-kupas bagian-bagian dalam. Kita memang dari Kristen kita bisa menceritakan bagaimana pengalaman kita mualaf, tapi just stand by that gitu. Dan in a lot of cases, biasanya pertanyaan ketika kita sudah masuk ke ruang publik ataupun kita sudah berusaha untuk mencapai ketenaran, keviralan, everything, mereka tidak akan hanya bertanya dalam sisi kemualafan. Mereka akan mencoba kiri, kanan, atas, bawah. Bagi orang ambisius seperti saya sadar diri kenapa saya mesti stop, karena takutnya saya ambisi melebihi kemampuan saya paksa ego saya masuk, ajarannya jadi salah tanpa out of control. Jadi itu menurut saya lebih baik saya belajar dulu dengan baik, secara tahap per tahap supaya saya kuat, dan ketika saya ngomong saya pastikan mau angin, topan, badai apapun gak akan bisa menerpa. Karena menurut saya, misalnya dari pengalaman hidup saya bekerja juga seperti itu, saya belajar juga seperti itu, dan so far it saved me sampai ke titik ini. Bahkan titik saya mualaf itu, kemampuan saya menyelamatkan saya dalam banyak sisi, karena emang itu juga anugerah saya diberikan talenta oleh Allah, emang kemampuan kecerdasan, memang kemampuan IQ. Nah itu harus saya gunakan dengan baik dulu, saya asah sampai tajam. Istilahnya kalau mau pergi perang itu senjata tuh harus lengkap, nggak bisa setengah-setengah itu udah pasti ya bad results on that. Jadi lebih baik Anda sudah tajam, Anda sudah kuat, dan saya maunya tuh begini, jangan sampai nanti saya keluar berdakwah yang kayak kemarin-kemarin kenapa saya off, adalah jangan sampai saya keluar berdakwah karena saya melihat terlalu banyak ya, saya sekali ngecek kok jadwalnya agak timpang, saya kebanyakan aktivitas rohani, saya kebanyakan memenuhi panggilan podcast and everything, it's good. Tapi on another side, coba kamu pikirkan, kamu tuh tidak bertanggung jawab atas hidup kamu. On people that you suppose, yang kamu janjikan tanggung jawab kamu,
kamu lalaikan. Itu juga salah gitu. Jadi memang harus mencapai kestabilitas. Istilahnya kita setelah dalam Islam ini kita sudah ada panutan ya. Sosok yang kita panutin Nabi Muhammad. Ya, Dan Nabi Muhammad bertanggung jawab Islam itu seimbang. atas kehidupan rohaninya dan kehidupan sekulernya. Dua-duanya itu harus seimbang. Kenapa? Karena ketika kita di kehidupan, misalnya kita terlalu baik berdakwah, tapi kehidupan sekuler kita tidak baik-baik saja. Kita tuh manusia, kita bukan robot, kita tuh bukan Tuhan. Kita bisa jatuh dan sangat mudah untuk menjatuhkan manusia. Itu kenapa Nabi Muhammad memberikan kita contoh hidup sekuler tuh harus diperhatikan, tidak bisa ditinggalkan. Dunia wal akhirah, seimbang. Dunia dan akhirat itu. Betul. Dan tetap harus menjalani kehidupan kita sekuler, sukses dalam kehidupan sekuler, mengikuti ajaran-ajaran Islam yang benar, supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena di ajaran Islam kan salah satunya ajaran yang memprioritaskan kita tuh harus peduli terhadap sesama. Sesama itu adalah tanggung jawab kita juga. Karena kadang kita menjadi tanggung jawab orang. Jadi manusia itu, kenapa manusia dibilang makhluk sosial? Memang karena sebenarnya itu belajar dari Islam. Islam cukup mengajarkan kita banyak hal-hal seperti itu. Itu kenapa ya kalau saya kalau saya langsung masuk ke dunia pendakwaan dengan kemampuan saya yang masih mualaf awal, bahaya. Nanti yang akan saya kejar lah apa? Ketenaran, popularitas, uang, saweran dan lain-lainnya. Dan itu kalau udah sampai masuk ke daerah itu, mau keluar dan menarik image ya itu susah. Tertanam di pikiran semua orang itu susah bisa mengubah. Lebih baik sebelum Anda yakin Anda bisa benar-benar berdakwah bukan untuk motivasi uang, bukan untuk motivasi tenar, bukan untuk motivasi harus jadi artis. Lebih baik Anda belajar dengan baik, belajar untuk rendah hati dan belajar. Dakwah itu penuh pengorbanan. Dakwah itu bukan naik sebagai an artis. Dakwah itu bukan naik supaya jangan sampai kita tuh dicap juga menjual agama dan lain-lain. Tapi kita tuh men-sharing. Kita memberikan ilmu pengetahuan kita ataupun kita memberikan sharingnya kita kalau kita masih belum kuat untuk menimbah, memberikan orang lain ilmu yang lebih dari yang mereka ketahui. Itu sih bagi saya. Oke, jadi intinya memang step by step ya. Step by dan step, semoga keinginan umroh akan segera terwujud. Amin. Karena di sana nanti kita seperti tadi Ka'bah nanti ada masjid kiblatain, masjid di mana ada dua kiblat. Maksudnya waktu itu Rasulullah sedang sholat, datang wahyu dari Allah untuk memindah kiblat, karena sebenarnya Baitul Maqdis dalam perspektif Islam kan juga punya nabi kami juga kan, Nabi Daud, Nabi semuanya, Solomo atau Nabi Musa itu juga nabi kami sama dalam perspektif Islam. Sehingga waktu diprotes oleh orang-orang Yahudi, akhirnya turun wahyu untuk Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Nah, karena itu masjidnya nanti kalau kita umroh ditunjukkan. Ini namanya Masjid Kiblatain, di mana wahyu itu turun di situ. Sampai sekarang masjidnya masih ada. Jadi memang banyak kita nampak tilas lah segala hal tentang kehidupan Rasulullah, banyak belajar. Dan di sana kehidupan dunia kan kita lepas. Maksudnya di sana benar-benar karena kita berdoa, fokus untuk ibadah. Once in a lifetime lah kita. Once in a lifetime at least masih diprioritaskan dulu. Iya, kita betul-betul once in a lifetime kita benar-benar memikirkan kedekatan dengan Tuhan ini. Iya. Ada quality time kita dengan Allah pada saat kita umroh itu gitu loh. Jadi orang misalnya hal-hal duniawi, pakaian mahal, apa mahal itu sudah sudah disingkirkan dulu. Di situ semua orang hanya berdoa, meminta, menangis. Ya itu namanya kita punya quality time dengan Allah di situ ya. Kalau kita umroh ya, itu aja, bukan menyembah batu, karena batu Ka'bah pun kalau dibersihkan juga diinjak, batu juga diinjak-injak nggak apa-apa, karena cuma ada historinya di situ, histori yang sangat berkesan pada saat ada histori yang Rasulullah. mengubah dunia inilah. Iya, jadi sehingga sampai sekarang orang Muslim pun menghormati batu itu, bukan untuk disembah. Dihormati gitu, karena ya memang kita sama kalau Piala Dunia menang orang gitu. Itu apa? Negara Piala Dunia kan ramai sekali kan, pemenangnya negara Brasil misalnya kan luar biasa, sampai pialanya dicium kan, saking. Tapi bukan disembah pialanya, sebenarnya itu esensi terima kasihnya dan kayak esensi kebahagiaan. Sama itu maksudnya begitu, tidak ada karena Islam adalah monoteisme 100% ya, sama dengan Buddhism, jadi tidak ada menyembah selain Allah gitu ya. Ini mungkin banyak yang salah paham di situ. Dari saya kira cukup. Baik, ini
saya akan berikan ilmu tambahan terakhir. Mungkin ini satu poin ya, satu poin ilmu yang bisa menjadi bekal Ananda Jesslyn Tiar Lestari sebelum nanti berangkat umroh, kan begitu. Amin. Bahwa mungkin pernah mendengar istilah tembok ratapan. Pernah ya. Tembok ratapan di mana ada orang Yahudi ya, jambangnya panjang begini kan, ada yang pakai topi kan, Betul. terus kemudian ada yang mengenakan seperti sorban ya, ditutup di bagian kepalanya, kemudian dia sambil beribadah sambil bangkut-bangkut begini, hiqqo mamtaqim fa khullu muhammadin zahdadi wa zari'i binut Yerusalem, ya kan, hiqqo mamtaqim sambil bangkut-bangkut gini, fa khullu muhammadin zahdadi wa zari'i binut Yerusalem. Itu apakah orang Yahudi itu menyembah tembok ratapan? Enggak sih. Karena disebut sebagai tembok ratapan, orang menganggap ia meratap, ya kan? Ia meratap. Iya. Nah, sebenarnya esensinya bukan menyembah itu kan? Menyembah. Tapi karena memang arah kiblatnya ke sana. Coba saudara kami Kristen dan Katolik yang tidak punya arah kiblat, Anda yang mengklaim katanya mengikuti pola Yahudi, coba orang Yahudi itu menghadap kiblat. Salah satu ciri agama Ya. tauhid itu ada kiblat. Salah satu ciri Agama tauhid cirinya ada kiblatnya. Ya, kenapa Anda saudara kami Kristen dan Katolik itu tidak memiliki kiblat? Begitu kan? Nah, orang Yahudi itu begitu. Dia sebenarnya bukan meratap di situ. Iya. Bukan menyembah tembok itu. Tembok itu dulu kan pernah itu tembok Bait Allah. Kejadian kan? Bait suci itu kan tembok kelilingnya besar. Ya. Iya. Dihancurkan, yang tinggal tepi barat itu yang tersisa tidak dihancurkan, sehingga walaupun tinggal tepi barat kan itu yang bisa mereka menghadap ke sana. Iya. Sisa bangunan Sisa itu saja yang itu bisa. sisa bangunan hanya di situ. terselamatkan. Hanya seperti pagar itu kan. Tembok itu satu garis itu saja sisanya. Western Wall. Merupakan sisa dari Bait Allah zaman dulu, sehingga orang-orang tahu itu sisanya yaitu kiblatnya. Nah, seandainya di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu, naudzubillah min dzalik ya, sementara orang-orang ada yang ingin menghancurkan Ka'bah misalnya hancur rata sudah, Tetap rata, menghadap ke situ. tetap orang umat Islam seluruh dunia tetap menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah bangunannya, itu bukan, karena itu kiblatnya begitu. Arah kiblat. Nah, agama Islam itu merupakan agama pewahyuan. Itu luar biasa. Nabi Muhammad itu berangkat atas nama wahyu kan. Apa-apa perintah atas nama wahyu dia kerjakan. Allah memerintahkan agar berganti haluan, berganti arah kiblat. Seandainya sampai sekarang umat Islam itu, ini hikmahnya ya. Seandainya umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang menghadap ke arah Yerusalem. Sementara Yerusalem sekarang itu menjadi sengketa ya, konflik, perebutan dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad itu sudah dapat wahyu, pewahyuan kan, maka Allah memerintahkan pindah, gitu kan, pindah arah kiblat. Nah, disitulah hikmahnya terbesar ya. Baik, demikian, terima kasih, kita akhiri. Barakallahu fikum. Anda hilang lagi, tidak apa-apa. Hilang lagi. 2 tahun, 3 tahun nanti, ayo kembali lagi. Ya, kita ngobrol lagi. Hilang lagi, tidak apa-apa. Nanti abis ini beliau akan hilang lagi. Kita akhiri, barakallahu fikum. Beliau akan tetap ada pada Islam. Betul. Dan ada yang bertanya, Pak Danje kemana? Pak Danje juga sama. Nanti insya Allah kita akan ngulik juga Pak Danje. Bapak mantan pendeta Danje Muma mengatakan kepada saya, saya sampai mati, sampai nafas terakhir, saya akan tetap berada di Islam. Walaupun istri saya menjadi pendeta. Istri saya setiap hari menyuruh saya kembali ke Kristen, memaksa saya kembali ke Kristen. Apapun yang terjadi, saya akan mati sebagai Islam, kata Pak Danje Muma. Demikian kita akhiri, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya.
Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia, Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim